Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan bicara tentang doa. Kenapa kita harus berdoa? Jawabannya adalah pertama-tama ketika kita berdoa, kita sedang menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim, kita berbicara hati ke hati dengan Tuhan, kita punya komunikasi dengan Tuhan, sehingga tanpa dirasa melalui doa kita berbicara, kita curhat, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan satu kali doa, dalam doa ada pujian penyembahan, dalam doa di mana kita memuji Tuhan, di mana kita berbicara mengalami hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, sebab doa adalah penyelesaian atas masalah kita. Doa mampu menyelesaikan setiap masalah kita, apapun masalah kita. Dengan kita berdoa, kita mampu menyelesaikannya. Yang ketiga, doa itu bisa merubah karakter manusia. Jadi karakter saya, karakter saudara, karakter keluarga kita, apa kita bawa dalam doa dan kita berdoa, maka doa bisa mengubah karakter kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita berdoa dibutuhkan. Kita berdoa dengan tulus, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan sepenuh hati, dan kita saat berdoa kita harus percaya. Kita percaya 100% kepada Tuhan, kita berserah 100% kepada Tuhan, berserah total. Dan ketika kita berdoa, jangan pernah mendikte Tuhan. Kita percaya, biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Sebab Tuhan gak pernah salah. Walaupun firman Tuhan berkata, ketika anaknya minta roti, gak mungkin dikasihnya batu. Ketika anaknya butuh ikan, gak mungkin Tuhan kasih itu ular. Apapun cara Tuhan menjawab doa kita, kita terima dengan ucapan syukur. Itu sebabnya kenapa berdoa itu membuat kita intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Dan kita mengerti bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka dengan sendirinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya masalah, penyelesaian masalah itu Tuhan akan campur tangan dan Tuhan selesaikan seperti yang Tuhan mau. Yang terbaik menurut Tuhan pasti adalah yang terbaik. Karakter siapa yang mau diubahkan? Sebelum kita merubahkan karakter orang lain, maka ubahlah karakter kita sendiri. Saya bersyukur, dahulu saya punya karakter yang sangat buruk. Tapi karena saya setiap hari, setiap saat mempunyai persekutuan dengan Tuhan, saya berdoa, saya punya hubungan intim dengan Tuhan, tanpa saya rasa karakter saya boleh berubah. Bukan karena saya, tetapi karena Tuhan campur tangan dan turut bekerja atas perubahan karakter saya. Jadi ingat baik-baik, kalau kita berdoa, kita katakan kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Apa yang menurut Tuhan terbaik, itu yang jadi, bukan apa yang saya yang mau jadi. Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan mengubah setiap yang buruk di dalam kehidupan kita menjadi baik. Bagaimana Tuhan buat apa yang tidak ada di dalam hidup kita menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya bersyukur atas anugerah Tuhan. Saya boleh mengerti, boleh punya hubungan intim dengan Tuhan. Dan setiap masalah saya ketika saya bawa di hadapan Tuhan, Tuhan pasti campur tangan dan turut bekerja. Dan semuanya, hasilnya pasti mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Dan karakter saya Tuhan ubah. Tidak seperti saya yang dulu
punya penguasaan diri, boleh mengerti tentang orang lain, boleh melakukan firman Tuhan. Itulah saudara-saudara, ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, setiap doa Tuhan akan jawab, asalkan bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya dahulu tidak mengenal Tuhan. Saya tahu saya orang Katolik, saya tahu saya ke gereja, tetapi saya tidak kenal firman Tuhan. Hidup saya adalah kehidupan dunia. Tapi ketika satu hari di dalam pertobatan saya tahu saya tidak baik. Saya bukan ibu yang baik, saya bukan istri yang baik, saya bukan pemimpin yang baik. Saya hanya bilang, Tuhan tolong saya mau berubah. Tapi saya gak tahu bagaimana caranya berubah. Tuhan tolong pegang tangan saya, tuntun langkah saya, bawa saya selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya, saya tidak akan pernah jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan senantiasa menopang saya. Dan dengan saya berdoa demikian, hari lepas hari, Tuhan buat ada perubahan di dalam hidup saya. Perubahan itu tidak spektakuler, tapi dari mengucapkan kata-kata kasar, maka berhenti tidak lakukan, diganti dengan puji Tuhan. Dari dahulu melakukan suka-suka, mulai setiap mau melakukan sesuatu didasarkan, dikoreksi, sesuaikah dengan firman Tuhan. Mulai punya kasih, mulai punya peduli dengan orang lain. Yang penting, mulai mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Perubahan saya membuat anak-anak saya berubah dan bertobat, membuat cucu saya berubah dan bertobat, dan membuat keluarga saya dan si isi rumah saya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dan harta saya yang terbesar adalah keluarga saya di mana setiap kami sehati sepikir di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dengan benar. Saudara-saudara, setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, ayo mulai ubah cara doamu, berdoa seperti yang Tuhan mau. Yang percaya bersama dengan saya, amin.